Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Halimah atau biasa dipanggilnya Mom Fiona ya. Nah, kita sekarang mau ikuti kajian parenting online bersama Ustazah Umu Sajat dengan tema uh, Happy Moms Happy Kids. Nah, di sini udah ada ustazahnya. Baik, saya akan undang langsung ya. Mom Kipi, Mom Jihan, apa kabar nih? Nah, udah terhubung ya. Assalamualaikum, Umu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Halimah. Iya, alhamdulillah, Umu. Oke, sekarang kita mau kajian tentang Happy Moms Happy Kids ya, Umu ya? Ya, betul. Iya. Nah, kita juga udah siapin beberapa pertanyaan. Nanti kita akan pilih. Nanti Umu bisa jawab. Nah, sekarang langsung aja kali ya, Umu ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda solihah yang ada di Bogor dan sekitarnya, yang bergabung di komunitas teman main Bogor, semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kita kesehatan dan mencurahkan keberkahan dalam kehidupan kita, dan semoga kita semua menjadi ibu-ibu yang selalu happy, selalu bahagia, selalu senang, dan anak-anak kita juga jadi anak-anak yang insya Allah akan selalu happy. Kenapa? Karena ya punya ibu yang senang, yang happy, yang senyum, jadi otomatis itu pasti akan menular kepada anak-anak kita. Kalau sekarang kondisinya memang di beberapa rumah atau di beberapa tempat gitu ya, itu ada orang-orang yang sekarang hidupnya sedang dalam kondisi kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Misalnya mereka yang gajinya terpaksa dipotong setengah dari yang biasa mereka dapatkan, atau malah yang dirumahkan sama sekali tidak mendapatkan gaji sampai batas waktu yang tidak ditetapkan. Seperti yang teman-teman lihat, beberapa restoran di Kota Bogor itu sudah tutup. Kebayang dong bagaimana owner restorannya bisa membayar gaji karyawannya, sementara yang namanya restoran, rumah makan, kafe, dan sebagainya itu kan pendapatannya kan pendapatan harian, yang artinya kalau hari ini mereka nggak dapat, ya mereka nggak bisa bayar untuk gaji karyawannya. Ya otomatis semua pekerja mereka juga tidak mendapatkan pendapatan. Kemudian juga ada beberapa yang malah bukan diistirahatkan, tapi malah sudah betul-betul dirumahkan, karena kondisinya nggak tahu sampai kapan akan seperti ini. Abang boleh kita baca mana? Sebentar ya, sebentar ya. Iya. Abang mana? Abang mana, Uy? Oh, mana ya? Itu kalian ambil. Ya. Jadi kita kondisinya bukan mungkin ya, insya Allah jauh lebih baik daripada orang-orang yang saya ceritakan tadi. Kalaupun misalnya ada di antara kita yang ternyata tidak terlalu baik kondisinya, terutama mungkin kondisi ekonomi, bukan berarti kemudian kita tidak bisa menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini adalah salah satu ulama yang ilmunya sangat luar biasa, dan beliau banyak menuliskan buku-buku tentang bagaimana cara mengolah hati dan rasa yang yang dikendalikan oleh iman. Jadi bukan cuma sekedar mengolah hati dan rasa, tapi alat pengolahnya, kemudian software pengolahnya itu disebut sebagai iman.
Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan bahwa untuk jadi orang yang bahagia itu it's so simple, gampang banget. Yang pertama adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, ketika dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan apapun yang dia inginkan, dia dapatkan apapun yang dia mau, maka dia akan jadi orang yang bersyukur. Jadi kalau dia dapat semua nikmat, rezeki, kemudahan hidup, dia teman-teman baik, suami soleh, anak-anak soleh-solihah, orang tua sama mertua keren banget, bla 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 gitulah ya, dia akan bersyukur. Yang pertama ini bisa jadi gampang, bisa jadi enggak. Kenapa? Karena untuk jadi orang yang bahagia itu dia kalau mendapatkan kesenangan, kalau dapetin apa yang dia mau, dia akan bersyukur. Padahal bisa jadi kalau Allah ngasih kita banyak, kalau Allah ngasih kita semua, bisa jadi sebetulnya mungkin kita akan jadi orang-orang yang nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih. Ibarat kata gini deh, kalau kita nggak punya duit, kalau di kantong kita cuma ada duit 5.000, bayangkan di kantong kita cuma ada duit 5.000. Kemudian kita mau beli rendang, nggak cukup dong uang 5.000. Sekarang rendang minimal 12-15.000 satu potong. Terus kita kerja keras dapat 10.000, jadilah 15.000. Kita bisa beli rendang yang kita mau itu, satu potong aja. Kita makan pakai nasi putih anget-anget, nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena kita pada saat itu sedang nggak punya. Terus kita bisa beli sesuatu apa yang kita mau. Jadi kita akan sangat menikmati suapan demi suapan. Kita akan menikmati semua sensasi rasa yang ada di mulut kita pada saat kita makan rendang. Tapi coba, kalau di kantong kita ada duit 50 juta. Kalau kita beli rendang, biasa aja. Nggak ada yang gimana gitu. Kenapa? Karena kita bisa beli rendang bukan cuma satu, tapi 100. Sampai kita bisa jadi muntah-muntah sendiri karena kebanyakan makan rendang. Dan akhirnya sampai di titik yang kita enak buat makan rendang. Sementara orang lain buat makan rendang tuh harus tunggu setahun sekali pada saat Idul Adha. Tapi kan duit kita banyak, kita akhirnya tidak lagi bisa merasakan nikmatnya makan rendang satu suap demi satu suap. Kemudian nggak bisa lagi merasakan nikmatnya makan makan nasi anget-anget gitu ya. Udah nggak bisa. Kenapa? Ya biasa aja, gue juga bisa makan kayak gini tiap hari gitu. Jadi belum tentu orang yang dia diberikan kenikmatan lalu dia bisa gampang bersyukur. Enggak, bisa jadi dia malah jadi orang yang kufur. Seringkali pada saat kita sedang nggak punya, kita malah bisa tahu bersyukur karena setiap rupiah yang kita belanjakan itu sangat berharga buat kita. Setiap uang yang kita keluarkan itu sangat berharga buat kita. Jika kita akan selalu bersyukur, ya Allah makasih banget hari ini udah dapat segini, ya Allah akhirnya bisa bayar uang sekolah anak-anak. Ya Allah makasih ya Allah hari ini dapat ini, alhamdulillah anak-anaknya kepengen banget makan puding, ada yang ngasih tuh. Dan kita akan sangat menikmati itu gitu, dan sangat bersyukur atas itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau mau jadi orang yang ditambah nikmatnya sama Allah, maka bersyukurlah. Tapi kalau kalian jadi orang-orang yang kufur nikmat, maka nikmat Allah itu akan dicabut. Mencabut nikmat itu tidak selalu Allah mengambil semua yang udah dititipkan kepada kita ya. Misalnya dikasih sehat diambil jadi sakit. Kemudian tadinya orang mampu kemudian diambil jadi orang melarat. Yang tadinya anak-anak soleh kemudian diangkat kesolehannya oleh Allah kemudian jadi anak-anak yang sering maksiat. Yang tadinya rumah tangganya sakinah kemudian diangkat oleh Allah kesakinahnya, tiap hari kerjanya berantem terus sama suami gitu. Bukan cuma itu, tapi bisa jadi azab dari Allah itu turunnya adalah dalam bentuk ditambahkannya lagi kenikmatan-kenikmatan kepada kita
sampai akhirnya kita betul-betul lupa sama yang namanya Allah. Sampai akhirnya kita betul-betul lupa sama yang namanya kenikmatan ibadah. Sampai yang namanya kita lupa yang namanya kenikmatan untuk bersyukur. Sampai yang namanya kita lupa untuk berbagi. Itu yang disebut istidraj. Jadi bukan berarti ketika kita diberikan kenikmatan kemudian kita akan otomatis pasti akan jadi orang yang bersyukur. Karena syukur itu tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin, tapi dia terkait dengan apakah betul-betul kita bisa menikmati setiap rupiah, setiap detik, setiap nafas. Setiap pemberian Allah kepada kita betul-betul bisa menikmati. Nah, itu yang disebut sebagai orang-orang yang tahu bersyukur. Jadi, ketika dia diberikan nikmat kepada oleh Allah dalam bentuk apapun, dia akan bersyukur. Inilah disebut sebagai orang yang bahagia dari level yang pertama. Jadi, untuk bahagia yang pertama adalah ketika dia diberikan nikmat dalam bentuk apapun, maka dia pasti akan bersyukur. Dikasih suami yang soleh, bersyukur. Dikasih anak-anak yang soleh, bersyukur. Dikasih tetangga yang baik, bersyukur. Dikasih orang tua yang baik, bersyukur. Dikasih pekerjaan yang baik, bersyukur. Dikasih khadimat atau pembantu yang long lasting 10 tahun, 15 tahun bersama dengan kita, nggak gonta-ganti gitu ya, itu juga bersyukur. Nah, segala macam bentuk kesyukuran itulah disebut sebagai bahagia, level pertama. Kemudian ada bahagia yang kedua. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pada saat dia mendapatkan ujian, maka dia bersabar. Kalau dia dikasih ujian, maka dia bersabar. Bersabar yang dimaksudkan di sini itu yang gimana sih? Apakah bersabar itu apatis? Apakah bersabar itu menyerah? Apakah bersabar itu cuek? Apakah bersabar itu terserah Allah gitu ya? Apakah bersabar itu gimana nanti? Apakah bersabar itu udah kehabisan ide gitu ya? Bukan ternyata. Jadi kalau orang-orang yang mendapatkan ujian lalu kemudian mereka tetap berada dalam ketaatan dan menjalani ujiannya, mereka punya peluang gitu untuk keluar dari ujian ini, tapi dalam kondisi maksiat, tapi mereka nggak mau ambil. Mereka akan tetap berada dalam ketaatan sampai betul-betul Allah turunkan pertolongan yang syar'i untuk mereka. Misalnya gini, ini misalnya ya, bukan misalnya, ini fakta ya. Jadi dulu saya sama suami itu waktu nikah, kami nggak nikah. Kalau orang tuh kan nikah dari nol ya, benar-benar nggak punya duit sama sekali. Kalau kami tuh nikahnya malah dari minus. Jadi nikah dari uang utang. Jadi udah nikah itu kami harus mikir bayar utang ke sini gitu ya. Buat biaya pernikahan ya, sebetulnya pernikahannya juga sederhana, cuma emang nggak punya duit gitu. Karena sesederhana-sederhana pernikahan tetap aja perlu duit kan ya. Nah, saya lulusan ITB, suami juga lulusan ITB. Harusnya gampang dong cari kerja. Ya gampang sih, siapa bilang susah cari kerja? Gampang. Tapi masalahnya adalah pekerjaan yang kebetulan menghampiri suami saya pada saat itu. Waktu itu saya lagi baru nikah, kemudian beberapa bulan setelah itu kan langsung hamil. Itu pekerjaan yang menghampiri suami itu adalah pekerjaan yang menguji ketaatan kepada Allah. Jadi dapat kerja di mana? Di pasar saham. Dapat kerja di mana? Di bursa berjangka. Dapat kerja di mana? Jadi sales asuransi. Dapat kerja di mana? Di bank, tapi yang langsung terkait dengan riba. Ada goncangan sih di dalam diri saya dan suami gitu ya. Gimana sih caranya? Kemudian ini gimana nih? Anak mau lahir, kemudian rumah ngontrak di gang sempit yang cuma bisa masuk motor doang, yang orang pagi siang sore malam orang kalau pagi dan sore itu ngerasain matahari, kalau kami itu hampir nggak pernah. Kenapa? Tuh rumahnya lembab banget dan hampir tidak mendapatkan akses matahari gitu.
Nah itu kan bentuk ujian yang Allah kasih. Udah Allah kasih ujian kesempitan hidup. Kemudian yang kedua, sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang benar gitu ya, yang syar'i sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu susah banget. Tapi di sisi lain ada peluang nih untuk kerja. Tapi pekerjaannya adalah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan riba, sehingga ya gimana ya, mau diambil ini dosa, mau nggak diambil ini butuh gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya kami berdua akhirnya bersabar. Bersabar itu maksudnya gimana? Yang kerjaan-kerjaan tadi itu diambil? Ya enggak. Karena kita sudah punya keyakinan bahwa ini salah gitu. Dan yang benar nanti akan Allah berikan di saat yang tepat menurut Allah. Jadi kami tuh Ya, sebentar ya, saya ini dulu ya. ya. Ya, kita lanjutkan ya. Iya. Nah, jadi lalu bagaimana cara kita bersabar di situ? Ya kita tetap cari alternatif kerjaan yang lain, atau kita cari bisnis-bisnis yang lain. Akhirnya saya sama suami jualan kerupuk, akhirnya saya sama suami jualan nutrisari gitu ya. Kemudian kita kumpulin rupiah demi rupiah, 1.000 gitu. Buat apa? Buat kita tetap bisa bertahan hidup. Ya udah nggak perlu lagi pasang standar tinggi-tinggi lah ya. Gue kan sarjana, gue kan dari IPB, terus harusnya gue kayak gini dong hidupnya, harusnya gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan teman-teman saya waktu itu yang mereka belum menikah tapi udah kerja, terus hidupnya lebih enak gitu ya. Kenapa saya yang cum laude gitu ya, saya yang secara akademis lebih pintar daripada mereka, hidupnya dan tanda kutip belangsak kayak gini gitu. Tapi disitulah kesabaran itu diuji. Apakah kita tetap mau taat sama Allah dalam kondisi ketika kita berada di bawah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah menyampaikan sesuatu kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah kalian mengira kalian akan pasti dapetin surga? Akan bisa masuk ke dalam surga sebelum kalian diuji, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diuji. Mereka diuji dengan sedikit kelaparan, sedikit rasa takut, sedikit kehilangan, dan lain sebagainya. Jadi, kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah itu adalah ujian. Gak mungkin ada orang yang dia akan bisa menjadi penghuni surga sebelum dia dapat ujian. Dan karena surga itu spesial, maka orang-orang yang berhak ada di dalamnya adalah orang-orang yang sudah menjalani ujian yang juga spesial. Jadi nggak mungkin dapat ujian yang biasa-biasa aja. Misalnya, apa ujian yang bisa kita hadapi? Oh banyak, salah satunya misalnya punya suami yang pelit banget. Mungkin di antara teman-teman yang sekarang ngikutin live IG ini nggak ada yang punya masalah dengan suami yang pelit, tapi di luar sana banyak banget loh yang suami nggak ngasih uang belanja yang cukup buat istrinya per bulan, padahal itu segitunya istrinya udah ngirit-ngirit, tapi suaminya nggak mau ngasih. Bukan nggak mau ngasih karena dia nggak punya, dia punya tapi dia nggak mau ngasih gitu. Atau ada suami yang dia nggak mengizinkan istrinya sering-sering ikut kajian. Mama tuh gak usah deh sering-sering kajian gitu, ngapain sih? Ngaji itu udah cukup baca Quran aja di rumah. Atau kalaupun misalnya mau ngaji, seminggu 1 kali aja udah. Tuh. Mungkin berbeda dengan kita.
Yang bahkan beberapa di antara suami kita tuh sangat mensupport ketika kita mau ikut training parenting lah, ketika kita mau ikut kajian lah, mau kumpul sama bunda-bunda di teman main Bogor lah gitu ya. Suami kita bilang apa? Udah pergi aja, biar anak-anak ayah yang jaga. Tuh. Tapi ternyata ada model istri yang tidak seberuntung bunda-bunda sekalian. Yang mereka itu dapat ujian dari sisi suami yang tidak mensupport ketika mereka mau nambah ilmu, yang nggak mensupport ketika mereka mencoba berikhtiar masak yang terbaik. Misalnya bikin masakan, kemudian ngasih sama suami, ayah lihat ini ayah, ibu bikin gulai tunjang, cobain ayah, cobain. Pas cobain sama suaminya, enak banget sih. Aduh, ini kayaknya nggak enak banget deh, bunda kayaknya nggak cocok deh bikin gulai tunjang. Udah deh, lain kali bunda nggak usah masak kayak gini, udah mahal, gagal. Tuh, bukan disupport, tapi malah direndahkan. Ada yang kayak gitu banyak. Atau ini lebih parah. Apa itu? Suami-suami yang ternyata dia adalah gay. Jadi dia menikah dengan seorang perempuan, punya anak, tapi ternyata dia punya penyimpangan orientasi seksual. Dia ternyata mau sama istrinya, tapi juga mau sama laki-laki yang lain. Banyak. Kita mungkin nggak dapat ujian dari situ, tapi orang lain dapat ujian dari situ. Atau ujian lain, apalagi yang bisa kita hidupi? Apalagi yang bisa kita hadapi? Anak. Ini karena teman main Bogor, jadi fokusnya ke bagaimana tumbuh kembangnya anak. Pasti yang dibahas oleh bunda-bunda di TNB adalah yang kaitannya dengan anak. Saya punya anak umur sekian, perempuan, tapi kecanduan terhadap game gitu ya. Saya punya anak laki-laki umur sekian, tapi kecanduan sama handphone. Saya punya anak 2 laki-laki perempuan, beda umurnya sebetulnya jauh 10 tahun, tapi tiap hari berantem aja. Saya pikir kalau anak saya udah beda umurnya jauh gitu, nggak akan ada cerita berantem. Atau saya punya anak umur sekian, tapi paling susah kalau disuruh belajar. Disuruh duduk diam 10 menit aja dia udah uget-uget kayak cacing kepanasan. Apalagi saya suruh dia duduk 5 jam. Ya. Atau macam-macam gitu loh. Itu tuh juga ujian yang kita hadapi. Jadi bentuk ujian itu bagi setiap orang berbeda-beda dan itu tersesuai dengan level kemampuan kita pada dasarnya. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian anak yang modelnya begini gitu ya. Model, kemudian apalagi diberikan ujian dalam bentuk apapun gitu ya, itu sebetulnya sesuai dengan level kemampuan kita, karena begitulah cara Allah untuk menaikkan derajat kita sebetulnya. Jadi kalau dapat ujian malah harusnya senang. Kenapa? Karena berarti Allah mau menaikkan level kita untuk selangkah lebih dekat dengan surga, untuk one step closer to jannah gitu. Karena tadi kan Allah udah ngasih tahu gitu ya, udah ngasih bocoran bahwa kalau masuk surga itu kuncinya adalah diuji dulu. Harus mau. Dan bukan cuma sekali, berkali-kali gitu. Konsepnya tuh begitu. Makanya buat para sahabat atau para sahabiah ketika mereka diuji, it's fun. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa berarti Allah sudah semakin mendekatkan mereka sama kuncinya surga. Makanya mereka lakukan adalah sabar. Maksudnya apa? Diuji, tapi tetap dalam ketaatan. 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 Punya anak yang modelnya begini, tetap aja kita sebagai orang tua, terutama ibu kan ya, pada saat kita tahajud, siapa yang kita doain? Anak pasti gak akan melepas kita doain. Segitunya dia udah bangor banget gitu, itu tetap aja pasti kita doakan. Kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, lembutkan hati anakku ya Allah. Ya sekarang kok jadi suka ngelawan aku ya Allah, tolong ya Allah, sedih. Kalau anak itu ngelawan ya Allah, tolong. Saya tadi malam baru WhatsAppan dengan salah seorang sahabat saya, rumahnya kebetulan di Tangerang. Kemudian cerita-cerita tentang perkembangan anak kami berdua. Karena anak saya yang paling besar, Alif, dia sudah kelas 7.
anak sahabat saya juga sama, laki-laki juga kelas 7, jadi sangat dekat gitu ya. Terus dia bilang, aduh mbak, ini aku lagi pusing nih sama anakku, dia bilang. Anaknya satu-satunya laki-laki, sudah kelas 7. Kenapa? Ini selama sekolah di rumah kayaknya aku ngeliat tuh dia makin berubah deh. Berubahnya apa? Saya bilang, pertama, dia sekarang jadi suka banget ngelawan kami orang tuanya. Padahal dulu nggak gitu waktu SD. Sekarang SMP, apa yang kami bilang tuh selalu disanggah, apa yang kami bilang itu selalu dilawan. Gampang banget melawan orang tua sekarang. Terus apalagi? Yang kedua, saya ngelihat dia chatting sama teman-temannya. Aduh mbak, bahasanya kotor banget. Saya tuh sampai istighfar berkata, ya Allah, ini anakku gitu, yang kayak gini gitu. Yang waktu SD-nya tuh sweet banget, tapi SMP-nya jadi begini. Terus apalagi? Dia tuh setiap hari selalu ditelepon sama 2 temannya, si ini dan si ini. Yang waktu saya cek di sekolah, ternyata 2 anak ini termasuk 2 anak yang bermasalah. Dia bilang, aduh mbak, ya Allah, saya tuh gimana ya? Tuh, ujian dari sisi anak. Semua dari kita pasti ngalamin. Karena berproses untuk menjadikan seorang anak-anak yang soleh itu kan tidak gampang ya. Tidak gampang sehingga memang kemudian harus punya kesabaran yang ekstra sebagai orang tua, terutama sebagai ibu, karena kita yang lebih banyak punya waktu di rumah, bergaul dengan mereka, mengikuti perkembangan mereka secara detail gitu, sehingga memang harus bersabar atas itu gitu. Kemudian kunci bahagia yang ketiga, setelah tadi yang pertama adalah bersyukur kalau kita diberikan nikmat, yang kedua adalah bersabar ketika kita diberikan ujian, yang ketiga adalah bertaubat ketika kita bermaksiat. Maksudnya apa? Kalau kita udah tahu kita salah, maka mohonlah ampun kepada Allah kalau itu urusannya dengan Allah saja. Dan mohonkan maaf kepada manusia kalau itu urusannya dengan manusia. Nah, lagi-lagi, karena TMB kaitannya dengan anak-anak, kadang-kadang kita sebagai ibu suka susah minta maaf sama anak. Kenapa ya? Cium ini udah bau. Iya, udah ini sih. Halo. Maaf ya, biasa ada yang seluruhan iklan-iklanan. Iya, nggak tahu. Nah, jadi buat kita tuh sebagai ibu tuh kadang kita susah untuk minta maaf sama anak. Padahal posisinya kita yang salah. Misalnya gini, kita punya anak 2, terus tiba-tiba kita dengar ada yang teriak dari kamar sebelah. Bunda, aku kejatuh, kata anak kita yang kecil. Terus langsung kita masuk ke kamar, rupanya dia lagi main sama si kakak. Terus kita langsung bilang apa? Biasanya reaksi kita langsung begini, kakak, adik ini apain sih? Ih kakak, kan udah bilang sama adik itu yang baik, dijagain adiknya, masa jagain adik satu aja nggak bisa? Tuh. Padahal, apakah betul kakaknya yang mulai? Ternyata enggak. Adiknya lah yang gangguin kakaknya. Dia gigit-gigit kakaknya, dia cakar-cakar kakaknya. Akhirnya kan ya namanya kakak, kesabarannya mulai menipis gitu ya. Sampai akhirnya dia cubit adiknya. Kenapa? Karena adiknya mulai duluan. Tapi kita udah langsung menuduh kakaknya penyebabnya, bikin adik kakaknya. Kalau yang baik, adik selalu baik, adik selalu sweet, adik selalu benar, dan kakak selalu salah. Selalu kayak gitu ya. Selalu. Terus pada saat kita tahu ceritanya yang sebenarnya gimana, kita cuma bilang ini, oh gitu, ya udah. Ada permohonan maaf kepada anak kita yang gede. Seolah-olah kita ngerasa kayak gini, ya kan udah gede,
ya kamu pasti udah maafin bunda lah sebelum bunda minta maaf duluan gitu. Jadi dia pasti akan jadi orang yang auto pemaaf sebelum kita minta maaf, dan kita juga nggak minta maaf. Padahal kita sedang bermasalah dengan manusia, tapi kan dia anak saya sendiri kok. Iya kali, siapa bilang itu anak orang lain, tapi tetap dia adalah satu manusia dan kita sedang bermasalah dengannya gitu ya. Sehingga salahnya sih minta maaf sama anak sendiri. Semakin kita sering minta maaf, semakin kita mengakui kurangnya kita sebagai orang tua pada saat kita memang sedang bermasalah gitu ya dengan anak kita, sebetulnya semakin dia akan melihat betapa ibunya adalah orang yang sangat berlapang hati, mengakui kesalahan, dan itu tuh secara langsung atau tidak langsung kita tuh sebetulnya sudah mendidik dia di situ untuk jadi orang yang juga berbesar hati. Ketika dia bersalah, dia juga akan gampang minta maaf gitu. Lihat ada anak-anak sekarang yang ketika mereka yang salah, mereka susah banget minta maafnya, sampai harus diselesain sama emaknya. Jadi gini, dia lagi berantem sama temennya nih, kita lagi kumpul ibu-ibu TMB, terus anak kan juga ngariung gitu sendirian, karena di mana ada kumpul ibu pasti ada kumpul bocah dong ya. Nah, jadi ini bocah-bocahnya lagi pada ngumpul, terus ada yang berantem di antara mereka. Rupanya anak kita yang salah. Terus kita bilang apa sama anak kita? Kakak, minta maaf. Ya, kakak, minta maaf. Muka kita masih agak manis ya kan? Kakak, minta maaf. Enggak, aku gak mau. Kakak, minta maaf. Ibu minta maaf. Kakak yang salah. Enggak, aku gak mau. Kenapa? Karena mungkin kita harus, kakak minta maaf sini, minta maaf. Ibu kan jadi malu sama teman ibu. Kakak gak mau minta maaf pada kakak yang salah. Kenapa dia gak mau minta maaf? Mungkin sebetulnya dia belajar dari kita. Betapa kita sebagai ibu juga seringkali lupa untuk minta maaf pada saat kita salah kepada anak kita. Misalnya, kita janji pulang jam 12 siang, tapi ternyata kita baru nyampe rumah jam 2. Kemudian anak kita bertanya, Bunda kemana? Bunda kan tadi janjinya pulang jam 12, sekarang udah jam 2. Bunda kemana aja? Telepon Bunda gak bisa. Iya, HP Bunda mati, Bunda juga masih ada urusan. Udah, kamu mah berisik banget. Tungguin, kenapa sih Bunda? Orang Bunda juga bukan main apa gitu sama teman Bunda, bukan. Bunda tuh pengajian. Kenapa kita gak minta maaf? Maaf ya kakak, Bunda pulangnya terlambat, maaf. Bunda gak nepatin janji hari ini. Tapi kakak tahu kenapa Bunda tadi gak bisa hubungin kakak, HP Bunda mati nak. Terus Bunda tuh tadi ternyata rupanya ada urusan lain, masih ada rapat, pinjam HP teman Bunda juga gak ada yang punya pulsa. Tuh, jadi pada janjian gak punya pulsa semuanya. Kuota juga gak punya, semua teman Bunda. Jadi Bunda gak bisa hubungin kakak, maaf ya nak, maaf ya, insya Allah lain kali lagi ini lagi. Tuh. Kenapa? Karena kita berbuat salah, kemudian kita bertaubat, bukan cuma kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Dalam hal ini, biasakan untuk juga minta maaf kepada anak-anak kita. Kalau kita kemudian coba untuk ringkas ya dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang bagaimana jadi orang yang bahagia, ini kemudian bisa kita kaitkan dengan kebahagiaannya seorang ibu gitu ya. Ternyata untuk jadi seorang ibu yang bahagia itu gampang banget. Yang pertama, kalau dia diberikan anak-anak yang soleh, dia bersyukur. Yang kedua, kalau dia dikasih anak-anak yang menjadi ujiannya, dia bersabar. Yang ketiga, kalau dia bersalah kepada anak-anaknya, maka dia akan meminta maaf, gitu. Dia nggak akan nggak akan keras kepala menempatkan diri dia posisi ibu itu pasti ada di atas gitu ya. Kemudian ibu nggak mungkin salah. Kemudian pasal 2-nya kalau ibu salah kembali ke pasal pertama. Itu nggak ada dalam hidupnya. Sehingga ketika dia menjalani perannya sebagai seorang ibu, dia akan lebih lapang jiwanya. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun dia bisa bersyukur, bersabar, berlapang dada, karena dia minta maaf, bersyukur,
bersabar, berlapang dada. Karena jadi ibu itu dia adalah proses yang tidak setahun 2 tahun. Akan terus kita belajar untuk jadi seorang ibu yang solihah buat anak-anak kita. Mulai dari dia lahir kita belajar gimana cara menyusui, kemudian kita belajar gimana caranya memandikan, ganti popok, kemudian bikin NTASI, kemudian mengajak dia belajar berjalan, melatih dia untuk tahu bagaimana bicara yang baik dan benar, makan yang benar, kemudian baca Quran, kemudian mulai belajar sholat, lalu kemudian pergi sekolah, lalu kemudian baik pada teman-temannya dan lain sebagainya sampai dia menikah. Lepas tanggung jawab kita sebagai orang tua? Enggak kan? Enggak pernah selesai. Memberikan nasihat, bahkan bisa jadi mensupport secara ekonomi dan lain sebagainya. Itu baru satu anak. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Sementara tipe anak satu dengan yang lain itu berbeda-beda, sehingga treatmentnya juga berbeda-beda. Maka proses belajar jadi seorang ibu itu sebetulnya adalah proses yang gak akan pernah berhenti. Makanya nyari ilmu terus tentang bagaimana cara jadi ibu itu memang harus kita lakukan. Dan bukan cuma cari ilmunya saja, tapi juga memohon pertolongan kepada Allah agar proses kita jadi ibu yang soleh itu dimudahkan sama Allah. Kemudian Allah juga melembutkan hati anak-anak kita, karena sesungguhnya semua anak-anak kita itu hatinya itu ada di dalam genggamannya Allah, bukan di dalam genggamannya kita. Nah, ini yang perlu kita sadari juga sebagai seorang ibu. Jadi kita betul-betul berlapang dada ketika kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, lalu kemudian anak-anak kita tidak menjadi seperti apa yang kita harapkan. Ini contoh nyata ya. Saya punya anak yang pertama ini Alif, dia itu nggak suka banget sama pelajaran matematika. Sementara saya, ibunya, saya adalah guru matematika. Kebayang dong, guru matematika, dia bisa ngajarin orang matematika, dia bisa bikin anak orang lain jago matematika. Dan saya ngajar matematikanya bukan SD SMP, tapi SMA. Kebayang dong matematikanya SMA kayak gimana? Saya bisa bikin anak orang lain jadi pinter, jadi jago. Tapi anak saya sendiri, Buddha tahu, waktu kemarin dia UNSJ, nilai bahasa Indonesianya almost perfect. Nilai IPA-nya juga hampir sempurna. Tapi giliran nilai matematikanya, Alif itu dapat nilai sekitar 49 atau 59 gitu. Saya lupa. Untuk ukuran seorang guru matematika itu kegagalan ya. Karena anak orang lain nilai matematikanya 90, anak sendiri nilai matematikanya 49 atau 59 gitu. Saya sampai lupa gitu ya berapa nilainya. Kalau kita pakai kacamata kita sebagai manusia dan pakai kacamata nafsu, saya ngerasa saya gagal. Kenapa? Karena saya nggak bisa bikin anak saya jago matematika. Harusnya bisa dong. Karena saya bisa bikin anak orang lain jago, harusnya anak saya sendiri bisa dong saya bikin jago juga. Tapi kalau kita pakai kacamatanya itu, ya kita akan jadi orang yang gagal, akan kecil hati. Apalagi ketika kita ketemu sama teman-teman, kemudian mereka cerita, doakan ya anak aku mau ikut Olimpiade Kumon se-Indonesia, doain ya anak aku mau ikut Olimpiade Fisika. Kita mikir gini, anak gue matematikanya nggak bisa, apalagi fisika, apalagi kimia. Kita merasa kita gagal sebagai orang tua. Padahal sebetulnya kita sukses dari kacamata Islam. Anak saya tuh sweet banget. Alif tuh dia tipe anak yang tidak pernah menyimpan dendam. Jadi gimana pun saya sama abinya mengingatkan, ya bahkan sampai di level yang agak keras gitu ya, sebentar habis itu dia udah balik lagi cair kayak biasa gitu. Bukan tipe anak yang kemudian merungkal di dalam kamar terus berhari-hari nggak mau ngomong sama kami orang tuanya gitu. Masya Allah nggak kayak gitu. Dia tipe anak yang nggak banyak ngomong, tapi ketika dia diajak bicara dia sangat komunikatif, dan tidak semua anak laki-laki ABG mau kayak gitu. Itu
itu juga dia sangat helpful anaknya. Kemudian sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bertanggung jawab terhadap seisi rumah. Itu kan sebetulnya keberhasilan. Apalagi itu kan kaitannya dengan syariat Islam, karena dia anak laki-laki, dia akan memimpin, dia akan jadi pemimpin rumah tangga, dia akan menjadi pemimpin bagi istrinya, kemudian dia akan mencari nafkah dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya berhasil, tapi pakai kacamata yang mana dulu gitu. Nah, berbesar hati kita sebagai orang tua ini yang perlu ada, supaya kita benar-benar bahagia ketika Allah ngasih kita anak-anak dengan model kayak apapun. Mungkin di antara kita ada yang sekarang sedang menonton live IG ini, yang sedang ngikutin. Mungkin anak-anak kita bukan termasuk anak ABK yang secara treatment harus lebih hati-hati, harus lebih punya ilmu, nggak bisa asal coba-coba gitu ya, sampai harus mungkin kita diskusi ke dokter khusus gitu, karena tipe anak kita anak ABK. Kita tuh baru punya model anak yang dia kerjanya main game aja, itu masih bisa kita selesaikan. Dia tuh kalau berantem sama kakaknya suka main fisik, itu masih bisa kita selesaikan gitu. Di luar sana itu malah banyak orang tua yang anak-anaknya kondisinya ABK, atau anak-anak tuli, atau anak-anak tunanetra, atau anak-anak hidrosefalus, atau anak-anak yang sedang terkena kanker, atau anak-anak yang semua ada. Kami dari Cinta Quran Foundation itu sekarang kami punya program baru. Jadi di Bandung itu ada satu rumah singgah, namanya Rumah Singgah Al-Fatih. Jadi di Rumah Singgah Al-Fatih itu datang orang-orang duafa yang mereka adalah anak-anak dengan penyakit yang sangat berat. Mulai dari hidrosefalus, usus ada di luar, kemudian nggak punya anus, kemudian kanker mata, kanker mulut, kanker tulang, kanker macam-macam deh gitu ya. Kondisinya sangat miris. Udah gitu sangat miskin. Datang dari tempat yang sangat terpencil. Tapi luar biasanya orang tuanya itu menerima kondisi anaknya itu sudah dengan ikhlas. Jadi diajak ngobrol sama kita gitu, itu juga ya insya Allah maha baik Neng, ada aja pertolongannya Allah. Pokoknya di situ berobat pasti ada aja rezekinya, walaupun mungkin itu di detik terakhir Allah baru ngasih rezeki, ngasih pertolongan gitu ya, tapi Allah maha baik kok Neng. Itu mungkin anak-anak kita kondisinya mah nggak kayak gitu, enggak. Kita nggak perlu berhari-hari bolak-balik ke rumah sakit untuk kemoterapi dan lain sebagainya, enggak. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa anak-anak kita itu adalah beban besar buat kita, anak-anak kita itu adalah ujian terbesar buat kita, padahal sebetulnya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan anak-anak orang lain di luar sana gitu. Makanya untuk jadi orang tua yang bahagia itu, untuk jadi ibu yang happy itu gampang banget. Pokoknya kalau anak kita soleh, kita bersyukur. Anak kita jadi ujian gitu ya, kurang baik menurut kacamata kita bersabar dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk jadi orang tua yang untuk jadi anak-anak yang solih gitu. Lakukan apa yang berada di dalam batas kemampuan kita. Tapi apakah anak kita berubah atau tidak, ingat ya, itu nggak ada di dalam wilayah kuasa kita, itu berada di dalam wilayah kuasanya Allah. Jadi kita tuh ya terserah Allah aja nanti anak kita mau dibentuk kayak apa sama Allah. Pokoknya kita bentuk dia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ajari dia begini kata Allah, kita ajari dia begitu kata Allah, kita ajari dia. Nah itu semuanya kita praktekkan, karena saya yakin bunda-bunda di sini juga minimal sudah pernah ikut parenting Islami, sehingga sudah dapat pola bagaimana cara mendidik anak dalam Islam. Tapi apakah betul setelah kita menerapkan pola itu lalu kemudian anak-anak kita secara otomatis akan jadi anak yang solih? Karena itu berada di luar kuasa kita, hasil output itu berada di luar kuasa kita. Nah lalu yang ketiga itu tadi ya, untuk jadi orang tua yang solih berapa? Apa itu? Berbesar hatilah untuk memohon maaf kepada anak-anak kita ketika kita yang bersalah. Karena dengan sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, sebetulnya itu adalah proses kita memberikan ilmu nyata kepada anak-anak kita agar mereka juga gampang untuk minta maaf dan gampang memaafkan ketika mereka di masa nanti. Jadi
lagi untuk jadi orang tua yang solih? Kira-kira 3 tipsnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh seorang imam ulama yang luar biasa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Umu. yang tadi yang mau dijawab, akan kita punya pertanyaan mau, itu udah termasuk yang tadi ya Umu ya, udah dijawab semua ya. Terputus. Iya, nggak apa-apa Umu. Ya, jadi dari Mbak Sari tadi pertanyaannya adalah, kebetulan suami beliau adalah driver ojek online, bapaknya beliau juga adalah seorang supir yang mencari rezeki harian di luar rumah, tapi kondisi wabah corona itu membuat akhirnya bapak dan suami itu akhirnya nggak bisa bekerja di luar rumah, sementara mereka kan harus tetap cari rezeki. Lalu apa yang bisa dilakukan gitu ya dalam kondisi sekarang? Jadi begini, ini kita cerita dalam kondisi ideal dulu ya. Jadi Islam itu dia sudah punya aturan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menerapkan kondisi, entah itu yang namanya darurat sipil lah, entah itu lockdown lah, entah itu isolasi lah, dan lain sebagainya gitu ya. Karena ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, maka pemerintah juga harus bersiap dengan konsekuensi dari kebijakan itu. Misalnya pada saat sekarang ketika pemerintah secara pusat mengeluarkan instruksi untuk melakukan darurat sipil, kemudian di daerah-daerah melakukan lockdown secara lokal gitu ya, atau karantina lokal, itu pasti akan berdampak terhadap para laki-laki yang mereka mencari rezeki di luar rumah, yang sistemnya harian seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi seharusnya dalam kondisi seperti itu negara memberikan fasilitas minimal sembako yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara, setiap individu, dipastikan bahwa mereka memang mendapatkan apa? Mendapatkan fasilitas makan, karena makan ini kebutuhan pokok. Nggak ada makan orang bisa kufur, nggak ada makan orang bisa jadi kafir, nggak ada makan orang bisa murtad. Coba kita lihat ada berapa banyak kasus yang terjadi, orang-orang gampang murtad hanya karena dikasih Indomie, hanya karena diajak jalan-jalan ke Ancol, hanya karena diajak jalan-jalan ke Monas. Artinya kebutuhan makan itu adalah hajat paling mendasar bagi seorang manusia. Jadi bukan sekedar bikin aturan lockdown, darurat sipil, karantina lokal atau apapun lah namanya gitu ya, tapi nggak peduli kemudian rakyatnya, ya urusan cari makan, ya masa harus kami lagi yang mikirin, kami udah mikirin corona loh, masa harus kami lagi yang mikirin. Ya maaf ya bapak kan yang menguasai negeri ini, yang jadi pemimpin kami, emang udah tugas bapak kali ngurusin kami, ya kan begitu. Jadi ketika mekanisme lockdown dilakukan, maka harusnya pemerintah juga memberikan banyak kemudahan dan fasilitas kepada rakyat, yang salah satunya adalah mensubsidi mereka dalam bentuk beras, sembako, dan lain sebagainya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, boleh kayak yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, dan memang itu sudah seharusnya, apa itu? Menggratiskan listrik 3 bulan ke depan, kan gitu ya, untuk yang punya watt 450, atau memberikan diskon 50% untuk yang wattnya 900. Itu kan pembicaraan yang diambil pemerintah sekarang, emang udah seharusnya gitu. Jadi kita juga nggak usah ngerasa pemerintah baik banget ya, kita dikasih listrik gratis selama 3 bulan untuk yang KW hanya 450 loh gitu. Terus yang diskon 50% untuk yang 900 loh. Padahal ada juga yang KW hanya 1.300 tapi dia juga nggak bisa kerja atau malah dirumahkan sama perusahaannya, ya kan? Tapi juga nggak diberikan keringanan oleh pemerintah. Atau apalagi bisa jadi air harusnya digratiskan juga, atau apalagi uang sekolah anak juga digratiskan. Ya kalau uang sekolah anak digratiskan, terus gimana dong sekolah menjalankan operasionalnya, dibayarin sama negara gitu. Itu idealnya.
Sehingga gak akan ada pertanyaan kayak gini kalau kondisinya ideal. Jadi kondisi ideal itu adalah kondisi di mana kita diatur oleh sistem Islam, bukan diatur oleh sistem bukan Islam. Nah sekarang ini kita hidup di negara dengan sistem yang tidak Islami, sehingga pemerintah tetapin kebijakan, yang pusing kita sendiri. Pemerintah nggak mau tahu dan nggak mau ngurusin kita, cuma netapin kebijakan terus kemudian hidup lo, punya lo, urus sendiri, gitu. Ya zolim banget, banget. Nah, misalnya ini lagi statement terbaru dari pemerintah. Apa itu? Pemerintah hanya menghimbau agar nggak usah mudik. Tapi kalaupun misalnya mudik, ya nggak apa-apa, kan gitu ya. Kebayang nggak kalau kita mudik? Kita di Bogor, saya tinggal di Bogor, tapi orang tua saya ada di Medan, mertua saya ada di Medan. Terus kami tetap memaksakan mudik. Saya berada di daerah yang sudah terlalu banyak interaksi dengan orang yang saya nggak tahu dia ODP atau apa gitu ya. Kemudian saya pulang ke sana secara sadar atau tidak sadar ternyata saya carrier misalnya. Lalu kemudian saya menularkan kepada orang tua saya yang sudah lemah, udah punya sakit asam urat lah, paru-paru lah, diabetes lah, inilah itulah gitu. Kan saya zolim jadinya sebagai anak yang tadinya pengen birrul walidain malah akhirnya menzolimi orang tua. Harusnya apa? Ya udah bikin kebijakan no mudik. Bukan karena pemerintah kejam, tapi ini karena bentuk birrul walidain yang lain yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Kalau mudik kan nggak harus Idul Fitri. Nanti kalau Idul Adha kondisinya sudah membaik, mudik deh sana rame-rame gitu. Nanti kalau akhir tahun udah kondisinya udah membaik, mudik. Bahkan mungkin sama pemerintah dibikin harga bis, harga tiket kereta api, tiket pesawat yang didiskon sampai 50% agar orang yang nggak sempat mudik tahun ini bisa melampiaskan hasrat mudiknya di bulan-bulan lain pada saat corona udah lewat. Begitu. Tapi kan nggak itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini kondisi ideal. Tapi karena sekarang kondisinya tidak ideal, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita berikhtiar untuk membuat kondisinya jadi ideal. Maksudnya apa? Kita nggak bisa hanya sekedar marah-marah sama pemerintah gitu, nggak bisa gitu. Tapi kita harus ikut bergerak, melakukan sesuatu dalam bentuk apa? Dakwah, ngasih tahu sama orang yang lain bahwa kita butuh sistem Islam yang kafah supaya kondisi yang saya ceritakan tadi, kondisi ideal tadi itu bisa tercapai. Dan pada saat itulah kita juga bisa mencapai derajat takwa yang paling tinggi sebagai manusia. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan solusi yang praktis saat ini. Apa yang harus dilakukan? Untuk beberapa orang, mau tidak mau, dalam kondisi begini pun mereka tetap harus kerja keluar rumah. Tetap harus kerja keluar rumah. Kenapa? Mau gimana lagi? Mereka mau minta tolong, gak ada yang mau nolong mereka. Boro-boro mereka mau minta tolong sama tetangganya sendiri juga sama susahnya. Boro-boro mereka mau pinjam beras sama tetangganya, lah tetangganya sendiri juga udah 2 hari gak makan. Jadi mereka mau minta tolong sama siapa? Mereka mau teriak-teriak, mereka gak didengarin sama negara. Terus apa yang mereka lakukan? Ya mereka harus keluar, tetap harus cari nafkah. Makanya teman-teman jangan heran kalau ngeliat tuh, kalau teman-teman lagi jalan tuh ngeliat, kok abang-abang ojeknya masih keras kepala banget deh, tetap aja keluar rumah. Hey, hello, mereka butuh makan, sehingga mereka tetap harus keluar rumah gitu. Siapa yang mau memberikan mereka makanan? Pemerintah berharap nggak bisa saat ini. Terus apa lagi? Bantuan dari yayasan, filantropi, orang-orang yang melakukan gerakan-gerakan pengumpulan dana dan lain sebagainya. Ada yang dapetin 5 miliar, ada yang dapetin 8 miliar, ada yang dapetin 10 miliar dan sebagainya. Tapi itu tidak akan bisa mengcover semua kebutuhan seluruh rakyat Indonesia sampai ke daerah-daerah terpencil, itu nggak akan bisa. Sehingga mereka tetap harus keluar untuk cari nafkah sendiri. Itu pun kalau mereka kebagian kecipratan. Tapi kalau nggak ada yang datang ke rumah mereka ngasih sembako dari yayasan apa misalnya gitu, terus gimana? Kan tetap harus makan, ya tetap keluar rumah. Tapi harus berikhtiar ketika keluar rumah. Maksudnya apa? Ingat ya, kalau keluar rumah, bapak-bapak driver, ojek online, ojek pangkalan dan lain sebagainya, bapak-bapak supir, jangan lupa pakai masker. Terus apa lagi? Jangan lupa bawa sabun.
sering-sering cuci tangan. Begitu lihat ada air mengalir, cuci tangan. Kalau ada rezeki, beli hand sanitizer. Tapi kalaupun tidak, sebetulnya dengan sabun saja sudah cukup. Kemudian apalagi diusahakan untuk social distancing. Maksudnya apa? Tidak bersalaman dengan orang, duduk tidak terlalu berdekatan dan lain sebagainya. Kemudian apalagi kalau udah sampai di rumah, jangan langsung peluk-peluk, cipika-cipiki anak-anak dan istri, anak-anak dan istri. Tapi apa? Langsung ganti baju, mandi. Nah itu. Terus apa lagi? Makan yang sehat. Makan yang sehat itu tidak selalu harus daging, tapi tempe dan tahu saja dengan nasi itu sudah jadi makanan sehat. Jangan sering beli makanan-makanan yang dalam bentuk kalengan atau pengawet. Gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan sekarang untuk para pencari rezeki harian, karena mereka memang harus tetap kerja, mau gimana? Nah terus yang ketiga, kita yang kebetulan tidak menjadi pencari rezeki harian, apa yang bisa kita lakukan? Yuklah, ada kok yang masih ngendap di tabungan kita. Donasi dong, bantu dong, bikin kayak sedekah hari Kamis gitu. Mungkin kita cuma dapat 10 nasi bungkus. Artinya di hari Kamis itu, di siang itu, ada 10 orang yang tidak perlu lagi berpikir tentang makan siangnya di hari itu. Jika itu, mungkin kita bisa bantu untuk 20 orang, mungkin kita bisa nolong 30 orang. Bantu dong, jangan sendiri. Karena kalau kita diam, kemudian kita hanya mengumpat, berarti kita sama saja dengan penguasa kita sekarang. Sama aja, sama-sama cuma bisa ngomong tapi no action. Kita beda kan, so do something. Kita bisa. Makanya beberapa teman-teman yang kebetulan saya temui itu mereka bikin kegiatan sedekah harian aja udah. Pokoknya nasi bungkus 10.000 dan itu dapat tuh 76. Segitu gampangnya, karena orang luar 10.000 kan nggak susah ya. Hari ini dapat berapa? 70. Alhamdulillah. Besok bikin lagi dapat berapa? Aduh turun 30. Enggak apa-apa. Lanjut besok lagi berapa? Turun banget 15, tapi besoknya langsung naik jadi 100. Gitu terus. Itu yang mereka lakukan. Karena aksi nyata itu jauh lebih penting. Jadi kira-kira itu ya untuk Mbak Sari. Dan semoga Allah memberikan kesabaran buat Mbak. Allah maafin alaina sobron. Buat Mbak, suami, anak-anak. Kalau memang tetap harus keluar rumah untuk bekerja, nggak apa-apa, tapi ikhtiar secara manusia dilakukan untuk bisa menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari tertular virus corona. Kami terus bermohon kepada Allah agar kondisi ini tetap bisa cepat berlalu. Dan buat kita yang kebetulan tidak seperti Mbak Sari, yang tidak harus keluar rumah, tapi ada yang bisa kita sisihkan untuk membantu. Ayo tolong, beri sembako, beri makan siang, beri makan malam, apapun lah bantuan yang bisa kita berikan untuk membuat mereka tetap bertahan hidup. Ayo, kita nggak akan. Assalamualaikum, kita mau lanjut lagi ya untuk live pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Ummu Sajat ya. Sekarang kita mau tunggu dulu. Ya tunggu dulu ya ustazahnya. Masih setia ya teman main Bogor ya. Dan bunda-bunda. Oke baik. Sudah ya. Baik, kita langsung terhubung. Ya. Tadi waktunya udah habis. Jadi kita lagi. Ya, baik, kita mulai lagi ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari siapa? Abrisam apa gitu, saya lupa. Tentang memang sih kalau mau bikin anak-anak jadi happy, kita sendiri harus jadi ibu yang happy dulu. Tapi kan teori itu nggak semudah praktek, memang iya. Dan jadi ibu yang happy menurut Islam itu dia memang proses jangka panjang, nggak bisa sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Dia memang perlu latihan terus. Kita jatuh sekarang, kita mulai lagi. Kita gagal sekarang, kita mulai lagi gitu. Tapi kalau nggak kita mulai, ya kapan kita tahu kalau kita berhasil? Jadi mulai aja. Kalaupun misalnya gagal, ya itu adalah salah satu faktor, salah satu step, salah satu
langkah untuk membuat kita malah lebih dekat kepada keberhasilan menjadi orang tua yang bahagia, buat dapetin anak-anak yang bahagia juga. Tapi dalam kondisi kita berproses jadi ibu yang happy itu tadi, pasti ada masa dimana kita hektik banget gitu ya sama semua yang kita rasain. Entah kita sedang ada masalah, mau itu kalau misalnya teman-teman ada yang bekerja, kemudian ada masalah di tempat pekerjaan, lalu kemudian ada masalah juga dengan suami, udah gitu ditambah anak-anak lagi banget gitu ya, bikin kita kayak pengen keluar tanduk aja bawaannya. Nah, terus gimana kalau misalnya saya pengen punya me time? Boleh nggak ya supaya saya tetap waras? Terus kalaupun misalnya boleh, me time kayak apa sih yang sebetulnya diizinkan oleh Islam? Nah, jadi begini, ya bunda-bunda solihah semuanya. Me time itu dia hukumnya mubah, ya. Dia tidak wajib, dia tidak sunnah. Hukumnya mubah saja. Artinya kalau ada yang mau melakukan me time, boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalaupun ada yang memilih untuk tidak melakukannya, ya nggak apa-apa juga. Nah, karena dia adalah sebuah hal yang mubah, maka tempatkanlah dia di tempat yang mubah. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika kita memaksakan diri kita mau me time, itu malah kita zolim terhadap kewajiban-kewajiban kita. Misalnya gini, kita pengen me time, tapi terus me time-nya pengen kemana? Sebetulnya me time-nya cuma pengen pergi kajian tanpa digandulin anak-anak, gitu. Tapi sebelum kita berangkat, kita nggak bikin kondisi rumah kita itu tenang selama kita tinggalkan. Contohnya, kita belum masak, kita belum beres-beres rumah, Mbak nggak masuk hari ini, cucian udah 2 hari numpuk, anak kita jam 11 mau les, bajunya belum disetrika. Nah, kayak gitu. Jadi ada hal wajib yang harus kita lakukan terlebih dahulu, tapi itu kita tinggalkan demi memuaskan keinginan kita untuk mewaraskan diri kita sendiri gitu. Padahal me time-nya boleh dilakukan asal kewajibannya sudah selesai, atau kalaupun misalnya kewajiban itu tidak kita selesaikan sendiri, tapi kita delegasikan kepada yang lain. Misalnya itu tadi khadimah, kayaknya lagi perlu banget disiram hatinya supaya nggak gersang, tapi ada mbak di rumah. Lalu kemudian kita udah kasih tahu, mbak, nanti selama ibu pergi, ini yang mbak ingin kerjain, ya bu. Dan kita tahu memang dia orang yang amanah, aman itu, boleh pergi kita. Karena kewajiban kita sudah kita keamanahkan ke orang yang kita tahu orang itu memang amanah, gitu. Atau kita pengen me time, tapi anak kita lagi sakit, zolim kalau kita pergi. Atau kita mau me time, tapi suami kita nggak izinkan kita keluar, zolim kalau kita. Nggak boleh itu kita lakukan. Karena yang mana yang wajib, mana yang mubah, udah jadi kebalik-balik. Jadi, kalau memang teman-teman sudah merasa atau bunda solehah semua sudah merasa butuh me time, maka sebelum me time itu dilakukan, persiapkanlah orang rumah supaya mereka tenang sepanjang kita tinggalkan. Suami, anak-anak, semuanya memang udah kita planning. Jadi bukan me time yang dadakan. Pengen pergi sekarang pergi aja. Itu mah zaman waktu kita masih single. Itu bisa kita lakukan karena status kita sudah berbeda, sudah jadi ibu dari anak, sudah jadi istri dari seorang laki-laki. Dan kita harus mempertimbangkan hak-hak mereka, apakah sudah kita tunaikan atau belum gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat, me time-nya kemana dulu? Kalau me time-nya pergi keluar kota sendirian, boleh, tapi ada aturannya. Di dalam Islam ada aturan safar. Perempuan nggak boleh safar sendirian kalau perjalanannya durasinya lebih dari 24 jam. Tapi kalau durasi dia pergi gitu ya, dari kotanya sampai ke kota tempat dia safar itu masih dalam 24 jam, dia masih boleh pergi sendirian. Tapi di tempat di mana dia nanti singgah, dia safar, dia nggak boleh sendirian. Jadi kita nggak boleh me time-nya kayak gini. Me time kayak kemana? Ke Bali, berapa hari? 2 hari. Boleh? Nggak boleh. Perjalanan dari Bogor ke Bali sih kalau naik pesawat cuma 2 jam, ya. Tapi di Balinya kita tidak berkumpul bersama dengan jamaah wanita, kita sendirian. Nge-explore Ubud lah, nge-explore Kute lah, nge-explore apalah sendirian. Boleh? Nggak boleh. Itu bukan me time. Jadi terus apa lagi?
apa aktivitas yang kita lakukan selama me time itu juga harus jelas. Nggak boleh sekedar juga cuma kumpul-kumpul sama teman kemudian curhat, tau nggak suami gue tuh gini-gini, tau nggak anak-anak gue tuh gini-gini, tapi nggak dapetin solusi, buka aib doang. Boleh? Ya enggak lah. Me time-nya mubah, tapi aktivitas me time-nya jadi salah. Kenapa? Karena kita secara sadar atau tidak sadar membuka aib rumah tangga kita sendiri pada orang lain, bukan untuk dapetin solusi, cuma untuk memuaskan nafsu. Ya, saya kan perempuan. Kalau perempuan itu kan sering didengar, cuma didengar aja tuh setengah dari masalah saya sudah selesai. Apa betul? Nah, jadi boleh me time-nya, boleh. Hukumnya mubah. Tapi karena dia mubah, perhatikan dulu. Apakah sebelum kita melakukan itu, yang wajib sudah kita kerjakan, yang sunnah-sunnah sudah kita selesaikan, baru kemudian kita beralih kepada yang mubah. Dan ingat, kalaupun misalnya kita tidak mendapatkan me time kita sekarang, percayalah, nanti pasti akan ada masa di mana kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka, Allah akan memberikan kita me time yang panjang sekali. Bukan setahun 2 tahun, tapi bisa jadi bertahun-tahun. Pada saat kapan? Pada saat anak kita sudah punya, pada saat anak kita sudah berumah tangga, pada saat kita sudah punya, anak-anak kita pasti secara otomatis akan keluar dari rumah. Mereka punya rumah sendiri, tinggal sendiri, akan jarang ketemu sama kita. Akan ada masa di mana kita sebetulnya sangat berharap salah satu dari anak-anak kita akan menemani kita di masa tua kita, tapi mereka tidak ada yang mau. Jadi gak usah terlalu mengejar me time kita sekarang pada saat anak-anak kita sedang masih Allah berikan kesempatan untuk dekat sama kita gitu. Jangan bosan, jangan ngerasa kayaknya gue udah mau gila ini gak ada pegangan. Istighfar. Mereka gak akan lama bisa kita peluk, percaya deh. Anak saya yang paling gede itu sekarang kalau saya cium dia udah gak mau, boro-boro dicium. Karena dia sudah balik, saya sudah bisa pergi safar hanya bersama dengan dia. Dia pernah menemani saya safar, saya gandeng tangannya, dia tuh gini-gini, dia bilang, saya gak mau, saya gandeng. Coba, saya sudah kehilangan momen bisa menggandeng tangannya, masa itu akan hilang. Jadi kalau kita sekarang masih punya waktu untuk bisa memeluk anak kita, ngelon dia, nyium dia habis-habisan, ngajarin dia, bersama dia, nemenin dia sakit, antar pergi dia sekolah, nikmati. Karena nanti pasti akan ada masa di mana kita suka atau nggak suka, kita mau atau nggak mau, kita akan dipaksa oleh Allah untuk punya me time, padahal kita nggak mau. Pada saat kita jadi kita cuma berdua sama suami. Atau kalau suami kita nggak ada dulu, jadi boleh punya me time yang tidak terlalu fokus. Nikmati masa bersama dengan anak-anak, karena nanti pada hari masa bersama dengan mereka itu akan betul-betul kita rindukan lagi dan sangat jarang lagi bisa kita realisasikan. Jadi lagi di rumah aja, pada kumpul sama anak-anak akan semaksimal mungkin. Ya, kalau bisa. Ini hadiahnya ada tradisinya. Ini buat adikku nih. Ya Umu, terima kasih banyak ya atas waktunya, terus udah Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Umu ya. Amin. Bunda-bunda sekalian juga yang ada di TMB, semoga Allah juga senantiasa berikan kesehatan, kemudian kemudahan untuk melakukan aktivitas di rumah bersama dengan suami dan anak-anak. Kemudian juga Allah selalu melembutkan hati kita dan juga melembutkan hati suami-suami kita dan anak-anak kita. Dan semoga rumah tangga kita selalu sakinah sampai akhir. Saya pamit dulu ya. Jazakumullah khairan jaza. Insyaallah bertemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian, dan insyaallah nanti kita bertemu lagi ya. Mudah-mudahan di kajian online atau offline yang lain. Sehat ya semuanya. Mbak Lima saya pamit dulu. Jazakillah khairan jaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.